Bahaya jika seorang anggota dewan menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Rakyat Indonesia ini, menurut saya, apalagi umat Islam, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Kita tidak mendengar ada bom bunuh diri, tidak ada terorisme, tidak ada apa-apa. Dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya akhirnya membuat umat Islam di seluruh dunia merasa resah ketika itu. Siapa yang menjadi sasarannya itu? 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan. Jadi menurut saya ini sangat membahayakan. Ada stereotyping kepada orang yang kemudian nanti pakai jilbab atau pakai apa, pakai cadar. Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya, jadi teroris ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri, Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istisyhadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istisyhadiyah atau istismata. Pada dasarnya itu juga diakibatkan akibat kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri. Bribda Nesin dan Bribda Rini. Mana prestasi-prestasi yang dibuat, hanya yang menjadi korban umat Islam. Ini Densus sudah dipergunakan untuk kepentingan politik. Islam berkenalan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan setelah bersentuhan dengan politik. Dan di sini terorisme itu tercipta karena sentuhan-sentuhan politik yang menggunakan Islam. Banyak sekali tafsir-tafsir melegalkan kebencian terhadap orang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari Mujahidin Poso untuk kalian semua ikhwah mujahidin di Indonesia, untuk bersabar dan teguh di atas jalan jihad, tetap berusaha untuk memerangi musuh-musuh Allah dimanapun kalian berada. Sungguh kemenangan dekat waktunya. Pakai jilbab atau pakai apa, pakai cadar. Kita tahu bahwa Fadlizon tidak senang dengan pemerintah, tapi sikapnya ini sudah sangat keterlaluan, bahkan bisa dibilang terlalu frontal untuk sekelas anggota DPR RI. Hasil dari pernyataannya langsung mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti. Pungki mengatakan narasi yang dibuat oleh Fadlizon mirip narasi yang dibuat oleh teroris itu sendiri. Statement ini, narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, tuntutan-tuntutan agar Densus dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Nah, kalau keinginan membubarkan Densus 88 sering datang dari kelompok teroris atau radikal, maka disebut apa Fadlizon yang juga meminta Densus 88 bubar? Amat sangat berbahaya apabila statement semacam ini dikeluarkan oleh seorang anggota dewan. Sehingga akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan juga turut menyesalkan pernyataan anggota DPR RI, fraksi Gerindra itu. Arteria menghimbau masyarakat agar tidak terpancing dan menjadi pribadi yang ahistoris. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Pernyataan lain dari Fadlizon yang membuat kita tak habis pikir adalah dia menganggap teroris tidak akan ada lagi di Indonesia ketika Densus 88 sudah tidak eksis lagi. Rakyat Indonesia ini, menurut saya, apalagi umat Islam, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya, jadi teroris ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Mendengar hal itu, Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Imam Santoso, menilai justru Fadli sendiri yang seperti Densus 88 fobia. Di samping itu, ini bukan pertama kali dirinya mendengar statement bahwa Fadlizon meminta Densus 88 dibubarkan. Kalau saya lihatin justru saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia, karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Sebagai informasi, Densus 88 sendiri dibentuk pada tahun 2003 yang merupakan buah dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme karena maraknya teror bom sejak 2001.
tentu belum hilang dari ingatan kita peristiwa Bom Bali 1, aksi bom bunuh diri yang terjadi 19 tahun lalu yang menewaskan 202 orang. Kini Densus 88 telah berusia 18 tahun, menjadi salah satu garda terdepan untuk memberantas kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, Jemaah Ansarut Daulah, serta baru-baru ini berhasil menangkal aksi teroris jelang perayaan kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2021. Sesuai dengan keterangan daripada beberapa tersangka yang kita lakukan penangkapan, ya memang di kelompok JI sendiri dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus hari kemerdekaan. Lalu, jika salah satu detasemen terbaik di dunia ini dibubarkan, apakah Fadlizon bisa jamin terorisme dapat reda atau dia bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme? Siapa yang menjadi sasarannya itu? 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan. Justru Saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat menyampaikan secara komprehensif bahwa kalau tidak ada terorisme atau tidak ada Densus, tidak akan ada teroris. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Sejak tahun 45 sampai tahun 2002 ya, kita tidak mendengar ada bom bunuh diri, tidak ada terorisme, tidak ada apa-apa. Adalah tentu insiden-insiden sesekali gitu ya. Bahkan ketika melawan Belanda pun kita tidak ada bom bunuh diri dan semacam itu. Tidak ada lagi perang dingin, ada musuh baru namanya Islam. Ya, kemudian dibuatlah semacam war on terror ini dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya akhirnya membuat umat Islam di seluruh dunia merasa resah ketika itu. Tentu kita mengutuk terorisme harus kita basmi, harus kita berantas ya. Saya kira itu kita semua sepakat dengan itu. Dan saya kira sangat berbahaya juga yang betul-betul teroris gitu. Nah, tetapi juga ada sejumlah fakta bahwa tindakan terorisme itu juga banyak yang merupakan fabrikasi. Jadi kan ini menurut saya harus kita teliti. Jangan sampai kita juga termakan oleh kampanye war on terror ini. Dan sasarannya adalah saya kira hampir 100% ditujukannya kepada Islam. Dan kita harus membaca, mendiagnosa ini ya dengan jernih. Jangan ditakut-takuti oleh terorisme itu. Karena menurut saya perlu diteliti apa betul mereka itu adalah teroris yang sebenarnya atau mereka ini agen-agen yang ditanam di kelompok-kelompok teroris, sebetulnya mereka lah yang menggerakkan. Jadi saya tidak yakin orang Indonesia itu punya kapabilitas menjadi teroris. Ya, nggak ada bakat menurut saya orang Indonesia itu jadi teroris. Menghadapi terorisme itu basisnya itu antisipasinya adalah deradikalisasi, kontraradikalisasi dan seterusnya. Tapi siapa yang menjadi sasarannya itu? Walaupun tadi disebut itu tidak mengenal agama, tetapi hampir semua 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan karena seperti kemudian ini terus-menerus terjadi. Saya tidak ingin mengatakan ini seperti dipelihara gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam teori perang saja, yang namanya military industrial complex, mereka yang memproduksi senjata itu harus membuat perang dong. Kalau mereka yang memproduksi senjata, peluru dan sebagainya tidak ada perang, maka bagaimana mereka mau memasarkan? Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Menurut saya kalau ini terus-menerus dilestarikan gitu ya, terorisme ini dilestarikan, kita tidak akan menjadi negara yang maju gitu ya. Dan menurut saya seperti saya katakan tadi, Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya jadi teroris ya. Ini menurut saya itu tidak punya bakat gitu. Apa sih yang dilakukan gitu? Misalnya ada bom buku, bom tamrin kayak begitu-gitu aja. Terus ada kemarin perempuan yang datang bawa pistol airsoft gun, nah itu seperti yang ada di kamar tiba-tiba langsung ditembak. Kita nggak tahu maksudnya apa. Tiba-tiba dia seolah-olah seperti tertuduh semacam teroris gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat membahayakan. Ada stereotyping kepada orang yang kemudian nanti pakai jilbab atau pakai cadar, arahnya itu deradikalisasi dan kontraradikalisasi ini kepada umat Islam.
Kalau mau narasi mau dibangun terus jamaah Islamiyah dan sebagainya, itu bisa, kita bisa ngarang juga bisa banyak gitu ya. Itu apalagi dalam teori intelijen itu gampang sekali. Kan terpancing menurut saya karena kita ini negara yang sebenarnya negara yang hebat gitu, dan menurut saya Islam kita ini adalah Islam yang sangat moderat, Islam yang rahmatan lil alamin dan tidak pernah melawan tradisi dari masuknya Islam ke Indonesia dan seterusnya. Tentang definisi terorisme. Dan akhirnya di dalam undang-undang itu jelas nih, definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sementara yang ini selalu kemudian yang menjadi sasarannya itu ya tadi, hampir 100% itu adalah umat Islam. Ini sangat merugikan menurut saya bagi persatuan kesatuan nasional kita yang berketuhanan yang Maha Esa, dan saya sangat yakin Islam itu dimanapun pasti moderat gitu ya. Tidak ada Islam yang berbeda dari itu, menghargai agama lain, menghargai kepercayaan lain, itu yang terjadi. Ya kita jangan menjadi orang yang menari di gendang orang lain gitu. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Seluruh dunia mereka semua terancam dengan aksi-aksi terorisme. Bahkan sejak zaman klasik Islam pun juga kita direpotkan oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, ya kemudian membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib gitu. Bahkan mereka belum lama ini di Kabul sendiri hari Jumat yang lalu itu 100 orang meninggal dunia. 100 orang meninggal dunia akibat bom bunuh diri di Kunduz, di Afghanistan Utara. Bahkan tidak sampai di situ, kelompok Amin Mujahidin Nusantara itu tahun 98 itu juga meledakkan bom Istiqlal. Dan kita lihat juga banyak, artinya di seluruh dunia ini terancam. Zaman berubah. Tentu kadar kejahatan juga berubah begitu. Kita dunia saat ini memang menghadapi ancaman teror. Saya rasa berbeda dengan zaman-zaman dulu di era komando jihad. Orang bisa saja ada hipotesa yang mengatakan diradikalisasi. Sekarang nggak perlu adanya radikalisasi. Orang sudah berpikir radikal gitu. Saya yang 13 tahun di kepolisian, yang kemudian bisa terpapar dengan paham-paham intoleransi, ya meningkat menjadi radikalisme, lalu menjadi teroris. Ternyata saya nggak sendirian. Ternyata kemarin Daengkoro di MIT itu ada juga mantan anggota Kopassus. Bahkan kemarin setelah keluar divonis 18 tahun, Sarip Tabubun juga anggota Polres Ambon, ya kemudian dia bergabung dengan kelompok teroris di Loki Ambon, bunuh 5 polisi Brimob di Loki Ambon. Yang kemudian kemarin baru keluar berapa bulan dia berangkat ke Filipina bergabung dengan para ISIS di Marawi, itu juga mantan anggota polisi. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan, itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri. Bribda Nesin dan Bribda Rini. Pada dasarnya itu juga diakibatkan kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu memang Bapak kalau lihat kita punya bukti-bukti video, misalnya di Suriah, itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istisyhadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istisyhadiyah atau istismata. Mereka betul-betul meledakkan. Bahkan kami yang bubuh syahadah dan sebagainya itu udah tertanam gitu. Dan itulah kuatnya dan dasarnya yang namanya brainwashing gitu. Kita masih butuhkan Densus 88.